Nah, ini ada yang nanya dari TikTok, kenapa di Device Render kalau mau ngasih tekstur jadi nyatu semua? Jadi nggak bisa kepisah-pisah gitu. Kira-kira kenapa ya? Mari kita bahas. Halo, bertemu lagi bersama aku, Muhammad Fatinaska. Aku adalah seorang content creator yang suka buat konten tentang SketchUp dan Device Render atau aplikasi render lainnya seperti Enscape dan mungkin akan Twinmotion nantinya. Jadi jangan lupa pastikan kalau kalian udah subscribe channel ini dan pencet tombol lonceng di bawah supaya pas aku upload kalian tahu kalau aku udah ngupload video gitu. Oh ya, untuk saat ini aku juga punya masterclass seperti SketchUp ke Device Render ataupun SketchUp ke Enscape. Kalian boleh cek dengan klik link yang ada di bawah ya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti pertanyaan yang tadi itu muncul? Ini karena ya fundamental di 3D modeling SketchUp-nya itu mungkin masih kurang ya teman-teman. Mungkin baru mulai di SketchUp-nya. Ya kenapa itu bisa terjadi? Karena itu masih satu tekstur semua. Nah, tips dari aku tuh jangan mentang-mentang itu warna hitam, mirip-mirip gitu ya. Misalnya warna pagar hitam itu yang besi di pagar, terus kalian pakai tuh tekstur yang sama ke aspal. Jadinya pas kalian nge-assign atau menambahkan tekstur baru dari Device Render, dia bakal ngikut tuh karena dia kayak satu kesatuan gitu loh, satu tekstur. Nah, kalau di masterclass tuh aku ngajarin setiap objek itu punya tekstur masing-masing. Misalnya kayak dinding itu punya tekstur sendiri, plafon juga punya tekstur sendiri, nanti keramik punya sendiri, lantai konkret juga punya sendiri, itu nggak bisa kita gabung kecuali ya karakteristik teksturnya itu bisa sama, itu boleh kita pakai ke objek-objek lainnya. Ya ini adalah salah satu disiplin ilmu di 3D modeling, jadi kita harus memisahkan tekstur setiap objek gitu ya. Ini ya coba aku contohin. Ini kalau misalnya kita ke asetnya di Device Render, terus misalnya aku ambil konkret, aku assign ke yang warna pink ini. Oke, yang warna lainnya dia nggak bakal ngikut karena ya kita cuma ngesain untuk si warna pink tadi itu. Terus kita coba ke yang warna kuning dengan tekstur berbeda. Dan yap, yang lainnya juga nggak ngikut. Tapi apa yang terjadi kalau misalnya ini aku move control atau aku buat objek baru deh segini ya. Ini kan objek berbeda. Terus aku pakai objek ini, aku grup dulu dan aku kasih, kita lihat di sini dia akan otomatis sama, otomatis mengikuti tekstur yang si warna pink tadi itu. Nah, ini juga adalah salah satu cara untuk di 3D modeling yang pertama gitu, kita bisa membedakan setiap objek itu dengan warna solid color yang ada dari SketchUp. Yang ada di sini kita bisa pakai semuanya sih, kita bisa membeda-bedakan. Tapi aku kurang suka karena ya terkadang itu kita masih perlu preview dari SketchUp, kita nggak pengen dulu ke renderan gitu, kita pengen kasih lihat dari SketchUp, ya kita harus pakai tekstur PBR karena kalau pakai warna ini kan apa nanti misalnya kok lantai warna pink sedangkan kita nanti pengennya pakai granit atau nanti plafonnya jadi hijau padahal kita pengen ya cat plafon biasa yang kayak warna putih tulang gitu, tapi kita udah pakai warna hijau. Jadi cara yang kedua ini yang aku rasa lebih cocok untuk kita pakai, itu kita bisa pakai tekstur PBR. Kita bisa pakai dari SketchUp-nya ini, kita use new textures. Misalnya seperti ini ya, konkret. Ini aku bisa pilih dulu base color-nya aja. Oke. Dan aku buat ukurannya dulu, jangan lupa aku masukkan namanya adalah mungkin lantai konkret. Oke. Dan aku assign ke aku kasih yang baru aja deh. Oke, ini aku ubah warnanya dan kita lihat, yap, dia sudah berbeda. Jadi kita lebih gampang ya di SketchUp-nya, kita juga bisa kasih lihat ini bentuknya bagaimana, dengan teksturnya itu bagaimana. Di SketchUp udah kelihatan. Nanti kita di sini di Device Render kita bisa langsung untuk kita bisa langsung untuk meng-assign semua map-map yang ada di panel kanan ini. Nah, kalau teman-teman biasanya pakai ini yang aset dari Device Render, ini kan biasanya terbatas ya, nggak semuanya kebuka. Di bawah ini ada yang pro seperti ini. Nah, kita bisa download dari website luar gitu. Kayak yang aku pakai ini dari website luar. Nah, ini kan aku udah assign base color map-nya doang nih di atas. Kita bisa sekalian assign
map-map yang ada di sini dengan cara pencet ini batch import PBR texture, dan ya kita bisa select semuanya seperti ini dan kita open. Dia akan otomatis assign tekstur-tekstur map kalian berdasarkan namanya. Jadi ya kita udah ada settingannya sendiri di sini, dan kita bisa otak-atik nih, kayak normal mapnya aku naikin, roughness-nya aku turunin lagi, tapi kayaknya nggak perlu, atau spekularnya dap. Dan ya aku rasa cara kedua ini adalah cara yang paling bagus untuk kita seorang desainer ataupun arsitek, karena kita bisa presentasi dan di rendernya juga itu kita lebih gampang. Jangan disamain atau disamakan ya. Pokoknya tekstur kalian tuh nggak boleh satu tekstur dipakai untuk berbagai objek, karena itu akan membuat kita capek sendiri. Udah previewnya jelek, di rendernya juga nggak bagus. Jadi ya kita harus bagusin tuh, kita harus rapi tekstur kita dimulai dari 3D modelingnya, bukan pas di D5 Render atau di aplikasi render lainnya. Jadi kalau udah rapi di 3D modeling, lebih gampang lagi pas kita render, kita tinggal touch up manja aja gitu kan. Oke, gitu aja video kita kali ini tentang basic material. Semoga membantu kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, share ke kawan-kawan kalian. Mungkin kawan-kawan kalian butuh juga, atau mungkin teman-teman kalian juga ada mengalami kendala ini. Oke, jangan lupa untuk ditunggu, ataupun ya gitulah. Pokoknya jangan lupa follow sosmed aku lainnya juga di Instagram ataupun TikTok, karena aku bakal update video-video pendek-pendek juga di sana. Ya, bye. Assalamualaikum.